Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM F121-21010. Saya dari program studi S1 Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai geologi Cekungan Kalimantan untuk memenuhi tugas geologi Indonesia saya. Di mana Cekungan Kalimantan terbentuk dari interaksi kompleks antara lempeng-lempeng tektonik di Asia Tenggara, terutama antara lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Proses tektonik ini menghasilkan pembentukan pegunungan, sesar, dan cekungan sedimentasi yang menjadi tempat terakumulasinya berbagai sumber daya. Geologi regional Kalimantan terbagi menjadi dua, yaitu di mana yang pertama pembentukan tektonik, yang kedua batuan dasar dan sedimentasi. Pertama, pembentukan tektonik. Kalimantan terbentuk melalui serangkaian peristiwa tektonik kompleks yang melibatkan tumbukan lempeng dan orogenesa. Penelitian Hamilton 1979 dan Metcalfe 2011 memberikan wawasan penting tentang evolusi tektonik pulau ini. Pembentukan cekungan-cekungan terutama terkait erat dengan aktivitas tektonik. Batuan dasar Kalimantan terdiri dari kompleks batuan metamorf dan beku yang mendasari cekungan-cekungan sedimentasi. Sejarah sedimentasi regional mencerminkan perubahan lingkungan pengendapan dari waktu ke waktu yang mempengaruhi jenis dan distribusi sumber dayanya. Di sini saya akan menjelaskan 3 geologi cekungan Kalimantan, yang dimana antaranya 1 cekungan Kutai, 2 cekungan Barito, dan 3 cekungan Melawi. Yang pertama, cekungan Kutai. Secara geografis, cekungan Kutai terletak pada 3 lintang utara, 2 lintang selatan, dan 113 sampai 118 bujur timur. Cekungan Kutai merupakan cekungan dengan luas 165.000 kawasan ini sebelah utara berbatasan dengan cekungan Tarakan yang dibatasi oleh busur Mangkalihat. Sebelah kanan berbatasan dengan cekungan Barito dibatasi oleh Adang Flexure yang berarah barat laut Tenggara. Di bagian barat ada tinggian Kucing, dan sebelah timur berbatasan dengan cekungan Lariang. Ketebalan sedimen antara 1.500 sampai 12.000 meter dan kedalaman cekungan yang mencapai 12.000 meter. Inilah yang membuat cekungan Kutai kaya dengan akumulasi hidrokarbonnya. Dari data informasi migas yang ada, serta dari berbagai penelitian menyebutkan bahwa cekungan Kutai merupakan salah satu cekungan terbesar di Indonesia. Cekungan Kutai dikatakan sebagai cekungan terluas dan terdalam di Indonesia yang terletak di pantai timur Pulau Kalimantan. Formasi geologi stratigrafi cekungan Kutai. Yang pertama, pembentukan cekungan Kutai, di mana cekungan Kutai terbentuk melalui proses tektonik dan sedimentasi yang kompleks. Sejarah geologinya mencakup periode rifting, subsidence, dan pengisian sedimen yang intensif. Kedua, stratigrafi. Stratigrafi cekungan Kutai terdiri dari berbagai formasi batuan, termasuk formasi Balikpapan dan Pulau Balang. Umur geologi formasi-formasi ini berkisar dari Eosen hingga Resen. Formasi ini memiliki ketebalan sedimen mencapai lebih dari 14 km. Ketiga, sedimentasi. Proses sedimentasi di cekungan Kutai didominasi oleh sistem delta Mahakam yang membawa sedimen dari pegunungan ke laut. Proses ini menghasilkan akumulasi sedimen yang signifikan dan pembentukan reservoir hidrokarbon. Selanjutnya, sumber daya mineral dan energi cekungan Kutai. Minyak bumi dan gas alam. Cekungan Kutai terkenal dengan produksi minyak bumi dan gas alam yang signifikan. Lapisan batuan induk yang kaya akan materi organik, batuan reservoir yang permeabel, dan batuan penutup yang kedak menjadi faktor kunci dalam pembentukan dan akumulasi hidrokarbon di cekungan ini. Yang kedua, sumber daya mineralnya. Selain minyak bumi dan gas alam dan batu bara, cekungan Kutai juga mengandung berbagai sumber daya mineral lainnya seperti emas, perak, timah, dan bauksit. Meskipun eksploitasi sumber daya mineral ini belum sebesar minyak bumi dan gas, potensi ekonominya tetap signifikan. Yang kedua yaitu cekungan Barito. Cekungan Barito merupakan salah satu cekungan penghasil minyak bumi di Indonesia, tepatnya di Pulau Kalimantan bagian Tenggara, yang sebagian besar termasuk dalam wilayah daerah tingkat 1 Provinsi Kalimantan Selatan. Cekungan Barito mempunyai luas penyebaran sebesar
kurang lebih 75.000 km dengan ketebalan batuan sedimen tersier sekitar 2.000 sampai 5.000 meter. Cekungan Barito terletak di bagian tenggara Pulau Kalimantan. Cekungan ini dibatasi oleh tinggian Meratus pada bagian timur, pada bagian utara dibatasi oleh tinggian Paternoster, di bagian barat dibatasi langsung oleh paparan Sunda yang sebagian dari bagian lempeng benua Asia. Sedang di bagian selatan berbatasan langsung dengan Laut Jawa, seperti tampak lokasi penelitian yang berada di gambar lembar Amuntai, Kalimantan Selatan pada gambar di samping ini. Informasi geologi dan stratigrafi cekungan Barito, di mana terbentuknya cekungan Barito diawali pada kala Paleosen akibat pergeseran bongkah pada batuan pratersier yang terdiri dari batuan sedimen, gunung api, beku, malian, dan ultramafic. Pergeseran ini membentuk depresi yang menjadi tempat akumulasi sedimen pada Eosen akhir. Cekungan ini menjadi daratan yang mengendapkan bagian bawah formasi berupa konglomerat dan batu pasir kasar dalam lingkungan fluvial. Yang kedua, stratigrafi cekungan Barito. Stratigrafi cekungan Barito terdiri dari berbagai formasi batuan, termasuk formasi Tanjung dan Warukin. Umur geologi formasi-formasi ini berkisar dari tersier hingga kuarter. Ketiga, lingkungan pengendapannya. Lingkungan pengendapan di cekungan Barito bervariasi dan dari fluvial, lakustrine hingga deltaik. Variasi ini mempengaruhi jenis dan kualitas batu bara yang terbentuk. Selanjutnya, sumber daya, mineral, dan energi cekungan Barito. Pertama, minyak bumi dan gas alam. Cekungan Barito juga memiliki potensi sumber daya hidrokarbon, meskipun tidak sebesar cekungan Kutai. Sistem petroleum di cekungan ini telah terbukti aktif dengan ditemukannya beberapa lapangan minyak dan gas. Batuan induk menghasil hidrokarbon diperkirakan berasal dari sedimen organik kaya pada formasi-formasi tertentu. Batuan reservoir umumnya berupa batu pasir yang memiliki porositas dan permeabilitas yang cukup baik untuk menyimpan hidrokarbon, dan batuan penutup berupa lapisan serpih atau lempung yang kedap. Yang kedua, sumber daya mineral. Cekungan Barito dikenal kaya akan sumber daya alam, terutama batu bara. Endapan batu bara di cekungan ini sangat signifikan dan menjadi komoditas utama yang dieksploitasi. Cekungan Barito juga memiliki potensi untuk sumber daya mineral lainnya. Beberapa jenis mineral seperti emas, intan, dan mineral logam dasar juga ditemukan di wilayah ini. Meskipun skala eksploitasinya mungkin tidak sebesar batu bara, keberadaan mineral-mineral ini seringkali terkait dengan batuan pratersier atau aktivitas magmatisme purba di sekitar cekungan. Yang ketiga, cekungan Melawi. Cekungan Melawi merupakan sebuah cekungan sedimentasi yang terletak di bagian tengah Kalimantan Barat. Cekungan Melawi terletak di Kalimantan Barat dan merupakan cekungan sedimentasi yang kurang dieksplorasi dibandingkan dengan cekungan Kutai dan Barito. Cekungan ini terbentuk pada kala tersier, kemungkinan besar terkait dengan aktivitas tektonik Oligosen hingga Miosen, yang menghasilkan pembentukan sesar-sesar dan depresi di antara zona-zona pengangkatan atau pegunungan di sekitarnya. Sebagai cekungan intermonet, cekungan Melawi dikelilingi oleh formasi batuan yang lebih tua dan struktur geologi yang lebih kompleks. Ukuran dan kedalaman cekungan Melawi relatif lebih kecil dibandingkan dengan cekungan-cekungan besar lainnya di Kalimantan seperti Kutai dan Barito. Selanjutnya, formasi geologi dan stratigrafi cekungan Melawi. Terbentuknya cekungan Melawi diperkirakan terjadi pada kala tersier, kemungkinan besar pada periode Oligosen hingga Miosen. Pembentukannya erat kaitannya dengan formasi tektonik regional yang mempengaruhi Kalimantan bagian barat. Gaya-gaya tektonik ini kemungkinan menghasilkan pergeseran normal yang menyebabkan blok-blok kerak bumi bergerak turun, menciptakan depresi atau tektonik. Depresi inilah yang kemudian menjadi cekungan Melawi. Kedua, stratigrafi. Stratigrafi cekungan Melawi terdiri dari formasi batuan yang lebih tua dibandingkan dengan cekungan lainnya. Umur geologi formasi ini berkisar dari pratersier hingga tersier. Lingkungan pengendapan cekungan Melawi. Lingkungan pengendapan purba di cekungan Melawi yang diperkirakan dominasi oleh sistem fluvial dan lakustrine sangat mungkin menciptakan kondisi yang mendukung akumulasi materi organik dari tumbuhan purba. Selanjutnya, potensi energi di cekungan Melawi. Meskipun cekungan Melawi ini belum dieksplorasi secara intensif, diperkirakan ada
terdapat bentuk batu bara dan hidrokarbon, minyak bumi, dan gas alam. Mengingat cekungan ini terisi oleh sedimen tersier yang terbentuk dari lingkungan fluvial dan lakustrine, kondisi ini berpotensi untuk pembentukan lapisan gambut purba yang dapat berkembang menjadi batu bara seiring dengan waktu dan tekanan geologis. Selain itu, keberadaan batuan sedimen organik sebagai batuan induk batu pasir sebagai reservoir dan lapisan lempung sebagai penutup juga membuka peluang ditemukannya akumulasi hidrokarbon di bawah permukaan. Namun, untuk memastikan keberadaan dan potensi ekonomi sumber daya energi ini, diperlukan survei geologi dan geofisika yang lebih detail serta pemboran eksplorasi. Untuk sumber daya mineralnya, informasi mengenai potensi di Cekungan Melawi juga relatif terbatas dibandingkan dengan cekungan lain di Kalimantan. Namun, berdasarkan konteks geologi regional Kalimantan Barat, kemungkinan adanya mineral logam dasar seperti emas, tembaga, dan timah tidak dapat diabaikan. Mineral-mineral ini seringkali terkait dengan aktivitas magmatisme purba atau batuan dasar yang lebih tua di dasar cekungan. Selain itu, potensi untuk mineral industri seperti lempung dan pasir kuarsa juga mungkin ada, mengingat jenis batuan sedimen yang dominan mengisi cekungan. Eksplorasi dan penelitian geologi yang fokus pada sumber daya mineral dan non-energi diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi ekonomisnya cekungan Melawi. Perbandingan sumber daya antara cekungan Kutai, Barito, dan Melawi, di mana cekungan Kutai jenis sumber dayanya minyak dan gas bumi, potensinya tinggi, tingkat eksplorasinya tinggi. Cekungan Barito jenis sumber dayanya batu bara, potensi tinggi, tingkat eksplorasi tinggi. Dan cekungan Melawi jenis sumber dayanya mineral, emas, bauksit, potensinya menengah, tingkat eksplorasi rendah, hidrokarbon. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan cekungan Melawi, Barito, dan Kutai. Cekungan Kutai, Barito, dan Melawi di Kalimantan memiliki perbedaan mendasar dalam hal waktu dan mekanisme pembentukan. Cekungan Kutai terbentuk pada kala Eosen Tengah akibat proses pemekaran atau rifting yang diikuti oleh penurunan atau subsiden termal, menjadikannya salah satu cekungan tersier tertua dan terdalam di Indonesia bagian barat. Cekungan Barito dimulai pada Paleosen akibat pergeseran bongkah dan kemudian berkembang menjadi cekungan Foreland Basin pada Miosen Tengah hingga Pliocene seiring dengan pengangkatan pegunungan Meratus akibat kompresi tektonik. Sementara itu, cekungan Melawi terbentuk sebagai cekungan intermonet pada Oligosen hingga Miosen. Kemungkinan besar akibat ekstensi tektonik yang menghasilkan depresi di antara zona-zona pengangkatan di Kalimantan Barat. Selanjutnya, peluang investasi dan kesimpulan. Peluang investasi di sektor sumber daya di Kalimantan sangat menjanjikan, terutama di cekungan Melawi yang masih memiliki potensi yang belum tergarap. Pertambangan berkelanjutan menjadi penting untuk kelestarian alam. Yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana cekungan Kutai, Barito, dan Melawi memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda. Cekungan Kutai kaya akan minyak dan gas bumi, cekungan Barito kaya akan batu bara, dan cekungan Melawi memiliki potensi mineral dan hidrokarbon yang belum banyak dieksplorasi. Baik, inilah pemaparan materi saya mengenai cekungan geologi Kalimantan. Baik dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.